sendawa. Iya. Buang angin. Itulah yang kubilang tadi. Jadi ini sekarang persoalannya karena kita mau supaya jangan terjadi yang kita takutkan. Gitu ya. Kita takut sesuatu karena kita nggak mau sesuatu itu terjadi. Sementara kita tahu bahwa yang menentukan itu adalah Tuhan. Maka pertanyaannya, bolehkah stroke? Yang ditanya dia. Kalau Tuhan ya memang terserah Tuhan kan. Tapi kalau bisa gitu kita minta nggak, tapi katanya minta lah katanya. Apa yang diminta? Minta Tuhan mengubah rencana. Gitu. Loh, cobalah menurut Nambur lah. Apa Tuhan dari awal nggak punya rencana? Memang rencana Tuhan, tahu sih rencana Tuhan semuanya keadaan ini memang udah rancangan Tuhan jauh lebih indah dari rancangan kita. Siapa yang bilang kalau stroke itu jelek? Kenapa nggak ada yang ngurusin nanti jadi mengganggu orang gitu? Maksudnya Tuhan nggak tahu, nggak ada yang ngurusin Nambur nanti. Tahu lah. Nah, karena tahulah dia nanti apa yang terbaik buat Namburu, kita terserah tuh. Tuhan. Jadi kita nggak takut. Memohon nggak usah. Memohonlah supaya apa? Kalau aku memohon sama Tuhan, memohon supaya diampuninya dosaku. Iya, itu juga. Nah, jadi kalau aku bebal, aku minta ampun sama Tuhan. Aduh, bandel kali memang Tuhan. Harusnya terserah Tuhan kok minta-minta lagi. Kalau bisa jangan gini. Contoh, kita mau kasih seseorang, misalnya anak-anak kita misalnya, minta sepeda motor. Dia masih SMP. Kita bilang tidak. Ya. Tapi si anak SMP ini pengen. Aku pengen sepeda motor. Terus dia tiap hari datang, "Mak, belilah sepeda motorku, Mak." Jangan, belum. Mungkin pun satu waktu kita masih bisa berpikir, "Ah, gak usah lah kau pakai sepeda motor. Nanti kau balap-balap pula." Terus si anak terus maksa. Waktu dia memaksa itu, jadi bandel lah dia. Sakit kepala lah dia. Orang kalau nggak terpenuhi keinginannya, kesal nggak? Tapi dikasih juga enggak? Ya tergantung kan. Kan yang tahu dikasih apa tidak siapa? Mamanya kan. Iyalah, dalam hal anak yang minta sepeda motor sama. Kejadian dia meminta. Iya. Tapi kalau anak aku minta kali, udah negatif lah itu. Nggak usah kamu pakai sepeda motor, karena tahu udah terlalu banyak angan-angannya dengan sepeda. Jangan-jangan nanti dibelikan sepeda motor saking banyak angan-angannya, balap dia. Jadi nggak dikasih. Aku nggak kasih kalau dia minta. Jadi gitu juga permintaan Allah Tuhan. Kayaknya begitu. Dan memang apa yang ku minta nggak dikasih Tuhan. Tapi apa yang ku ikhlaskan terserah Tuhan, malah dikasih. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Berarti kalau ku cari uang, oke, bisa aja gue dapat uang. Tapi belum tentu aku bisa menikmatinya. Tapi kalau aku cari Tuhan, ditengok Tuhan aku perlu uang, aku nggak perlu cari uang, uang datang. Kasih Tuhan. Kasih. Jadi apa yang dibutuhkan kita lebih tahu Tuhan. Ya, sama lah kayak kita dengan anak kita. Kita tahu apa yang dibutuhkan anak ini. Dia bukan butuh sepeda motor untuk sesuatu yang positif. Ini dia mau memuaskan hasratnya, dia mau memuaskan ya kepuasan dia. Jadi hampir kayak gitu juga. Kita misalnya, aku takut stroke. Kenapa aku takut stroke? Jangan maunya aku tergeletak lama-lama tempat. Kenapa? Mau enaknya aja kan? Karena nggak mau yang nggak enak. Yang ngurusin. Iya, karena nggak enak kalau nggak diuruskan. Gitu. Karena nggak enak kan, melihat orang kemudian lihat kita jadi sakit hati kan gitu ya. Kan yang nggak enak kita. Loh, apa nggak bisa kita sebagai orang stroke kita tersenyum, "Makasih ya, kau udah baik ya ngangkatin aku ya." Tapi yang faktanya yang kita tengok apa? Kalau orang udah stroke, merepet terus, mengeluh. Jadi menyusahin orang. Gitu. Siapa yang menyusahkan? Kita. Kenapa susahin orang? Makanya supaya jangan terjadi stroke. Makanya supaya jangan nyusahin orang, jangan mengeluh. Apapun yang dibawa orang, "Makasih ya, kau udah baik membersihkan aku."
Tapi tengok orang stroke, marah-marah, nggak bisa bersyukur. Itu orang stroke. Ya memang pasti nyusahkan orang lah kayak gitu. Itu yang kita maunya minta, jangan sampai begitu gitu maksudnya. Loh, Tuhan nggak memberikan dengan gampang seperti itu lah. Ya kan tinggal Inang berjanji. Tuhan, aku janji, kalau aku stroke aku nggak nyusahin orang. Selesai. Oh gitu. Iyalah, kan aku bilang tadi, gimana supaya kita nggak nyusahkan orang kalau aku stroke. Kalau aku stroke nanti ya, masih bisa senyum, mulutku aku ini. Kalau stroke, minimal mataku. Ya tapi meler-meler, ngencas kau ya nggak apa-apa ngencas itu. Tapi aku senyumnya. Kasih Tuhan hidup aku. Nah, orang. Yang gitu-gitu nggak perlu lah diminta-minta ya, nggak usah dibilang-bilang. Karena kita percaya hidup ini Tuhan yang tentukan. Jangan kita sok tahu. Kita Saya waktu pagi itu aja yang selalu saya minta, Tuhan jangan ini. kalau aku stroke nanti ya, aku ajak berdoa. Sini berdoa kita. Lihat, badanku boleh stroke, hatiku, aku bersyukur sama Tuhan. Gitu. Jadi nggak takut stroke. Kan itu yang Iya, sakit kanker pun kayak gitu, aku nggak takut sakit kanker. jadi nggak perlu disakutin sakit. Ngapain takutin penyakit? Yang ditakuti itu Tuhan. Iya, memang kita sampai Tuhan. Nggak takut Tuhan. Kalau takut, sakit itu terus berpikir begitu. Itulah tanda nggak takut Tuhan. Gitu. Kalau takut kita sama Tuhan, mana berani kita asal-asal bicara, mana berani kita asal-asal marah. Aku nggak berani marah. Tapi kalaupun aku marah, aku bertobat. Aduh Tuhan, kok marah aku tadi ya? Iya, itu ya selalu bertobat. Bagus. Berarti kalau Tapi stroke, kita minta lah apa yang mau apa kan boleh kita meminta Tuhan kalau boleh. nggak boleh kata Tuhan. Ya tapi terserah kepadamu Tuhan itu. Iya. Terus kok tiap hari ngomong gitu, mau jadi apa? Sementara Tuhan suruh kita, ngapain? Bersyukur kan? Nah, nggak perlu lagi mulai besok gitu. Inang coba aja. Coba. Ini aku coba. Iya. Bilanglah dalam doanya, Tuhan, nggak apa-apa aku stroke. Waktu Inang bilang itu dengan segenap hati, nggak apa-apa stroke, itu nggak ada hilang bebannya. Karena apa yang kita takutkan itu menjadi beban. Kita mikir, Itu yang datang ya. kalau kata Ayub, apa yang ku takutkan itu yang terjadi. Jadi kok pagi besok doanya gimana? Tuhan, semua apa yang kau berikan. Terserah Tuhan aja. Aku nggak tahu apa yang terbaik buatku. Iyalah. Apa aku nggak takut kalau naik sepeda motor ditabrak mobil? Hah? Ya jawabnya nggak takut. Kenapa? Terserah Tuhan aja. Kalau memang harus tabrak mobil, tabrak mobil. Tabrak becak. Yang penting ketika aku naik kendaraan, aku yang pertama surat-surat lengkap. Yang kedua pakai helm. Yang ketiga ikuti rambu-rambu jalan. Yang keempat jangan kecepatan berlebihan. Yang kelima jangan sok jago. Yang keenam jangan marah-marah di jalan. Sudah itu baru. Tapi kan orang bilang juga rancanganmu lah jadi, karena rancanganmu jauh lebih indah. Ya memang rancangan indah. Kalau aku punya rancangan, gitu, tapi meminta. Coba ada kalau rancanganmu yang jadi itu nggak apa-apa kita bilang. Ya itu benar. Tapi bukan rancanganmu, tapi meminta juga ya salah juga. Nah itu namanya bebal kan. Kita bebal sebenarnya. Nggak sesuai mulut sesuai. dengan hati bilang ya. Kalau kita bilang di mulut rancanganmu jadi, tapi kita rasa takut aja. Nah jadi rasa takut itu sebenarnya tanda kita tak mau ikut apa maunya tuh. Kita Jadi mau efeknya maunya itu, kita. efeknya ke sini. Yes, maka kita berpikir. Banyaklah pikiran. Berpikir terus kemana? Ya, kalau stres kita, maka saraf semua akan terganggu. Yang ke perut, ini sensitif yang perut, maka asam lambung. Pusat keseimbangan itu yang membuat oyok terganggu. Sendi-sendi ada saraf ini. Jadi Tambah kalau sakit. kena gitu, kenapa tuh puyeng gitu itu? Kena Berarti sarafnya. udah berat kali dia stresnya. Udah berat kali ketakutannya. Sangat takut dia. Iya. Luar biasa ketakutannya. Tiap pagi tuh aja diminta jadi takut sendiri. Makin lama makin takut. Tapi kalau kita mau jadi berani, maka kita serahkan. Nggak apa-apa. Terserahlah apapun mau terjadi. Iyalah, ya nggak takut. Karena yang masalah itu rasa takutnya. Masa kita takut sama penyakit, lalu kita nggak takut Tuhan? Takut sama Tuhan, tapi penyakitnya. Nah. Tadi karena itulah jangan sampai menyusahin orang gitu.
Nggak usah takut itu. 74 tahun usia Wak. Kan udah aku bilang tadi, bagaimana supaya kita tidak menyusahkan orang? Kita menyusahkan orang kalau mengeluh. Kita menyusahkan orang kalau marah-marah. Kita menyusahkan orang kalau kita maki orang. Dan memang kenyataannya begitu. Banyak orang yang udah sakit stroke karena sakit hati dia. Semua mau dimarahin orang. Nggak betul kau kerja, nggak beres kau kerja, capek kali aku ini. Itu karena kita kurang bersyukur ya. Nah, kenapa kita kurang bersyukur? Karena kita takut. Aku selalu bersyukur ya tiap pagi, tapi ya itu juga tadi rasa Nah, takut, jadi nggak sejalan. Ada namanya bersyukur di mulut, Iya, di hati. bener. Rasa takutnya Ya, berarti munah. munafik. Obatnya bertobat. Sobat. Tobatlah. Itu gimana sih supaya Orang gak ada sakitnya gimana mau diobati? Nah, yang sakit hatinya. Hatinya. diapain? Jadi dipakai bertobat lah, kan aku bilang tadi obatnya bertobat. Orang gak ada penyakit. obat aja nggak ada apa-apanya. Iya, Kalau apa? diperiksa Obat. apa lambungnya atau apanya? Periksa lambung itu nggak ada yang mau diperiksa dari lambung. Kenapa? Karena semua orang punya lambung. Lah kalau orang nggak punya lambung kayak mana dia hidup? Semua orang. Pagi suka mau minum kopi tapi satu Oke. sendok teh sama satu tiset itu bisa ke lambung apa? Oh, jangan kopi saset. Memang kalau Nah, kita kopi aja, kopi bubuk aja. bubuk boleh bubuk. Nggak, bukan gara-gara itu. Kalau memang kita bilang gara-gara itu dia siap minum, mungkin 30 menit, 15 menit langsung terasa. Tapi kalau terasanya siang, awak minum kopi pagi, terasa siang, udah nggak betul. Iya, apa ada nambah tenaga gitu ya, bisa nyapu. Boleh. Nggak apa-apa ya. Apa? Satu tiset itu aja satu sendok. teh, Boleh. nggak pakai Rasa lambung. ketakutannya banyak. Sering merepet ya? Ya. Sering merepet. Sekarang udah biar nggak di situ nggak merepet lagi. Oh, waktu di situ dia baru merepet. Berarti dia lah sumber sakit asam lambung. Nggak seterusnya sih. Orang sendiri apa yang mau direpetin? Tapi nggak suka lihat kotor kan? Iya. Nah, hati-hati. Bersih. Kita harus Jadi ikhlas sekarang saja. Aku mau tuh jam 7 malam aku ngepel. Ah, udah stres memang, Inang. Gitu. Jadi kemarin itu kumannya gitu. Jam Iya. 7 aku ngepel apa terus mandi jam 7 malam, ngepelnya jam 6. Itulah stres namanya. Jadi siapa yang buat sakit? Ya diri sendiri. Tengoklah jam. Awak ada. Bersih itu juga karena stres ya. Kak? Iya, karena nggak mau nengok kotor. Memang iya. Kalau memang nengok bersih membuat kita jadi sehat, bersihkan. Dah. Tapi kenyataannya nengok kotor sakit. Lalu dibersihkan dengan kesal. Setelah bersih tetap kesal. Kesal sih enggak, cuma senang. Berapa senangnya? Bangun tidur gitu bersih. Iya, persoalannya nggak imbang senangnya dengan kesalnya. Sama tenaga udah enggak itu semangatnya aja. Karena kerja sendiri. Atau dengan kata lain, kalau mau dibersihkan itu, apa aku harus benci kotor? Gimana? Harus berhenti apa? Kalau aku misalnya lihat kotor, Iya. supaya aku bersihkan yang kotor ini, apa aku harus benci lihat kotor? Benci. Hah, harus nggak suka aku lihat kotor baru aku bersihkan. Iya. Memang iya, karena enggak Oke. kotor. Bisa nggak? Inang bersihkan aja, udah. Tapi nggak usah ada rasa nggak suka lihat kotor. Lihat kotor, udah disapu aja. Bersyukur, Tuhan terima kasih. Hah? Bisa nggak? Tapi yang terjadi, tengok udah kotor kan? Kesal kita lihat kotor. Kesal kita lihat kotor. Benci kita lihat kotor. Yang terjadi stres kita tiap lihat kotor stres. Tiap stres naik asam lambung. Gitu ya. Yang kita pikirkan siapa yang buat kotor ini? Ya kan diri kita juga bikin. Nah itu, kalau diri kita sendiri kita salahkan diri kita. Ada kecoa, ada apa gitu. Hah. Kampung. Pokoknya Kucing pun kita salahkan nanti. Ya nggak tahu apa-apa kucing. Kucing mana tahu dia bersih kotor. Memang dia tinggal di situ kok. Jadi kalau kita lihat kotor gitu nggak apa-apa udah diem. Senyumin aja. Tulangnya semuanya senyum Pak. Ya iya. Wajah tulang itu awet banget bersih kayak baby face. Jadi aku pun kalau udah kesal bertobat aku. Kok kesal aku? Oh gitu. Loh, boleh kesal rupanya. Nggak Ini boleh bertobat, jawabnya. Aku kesel ya kok gini ampuni aku Tuhan. Iya, ampun Tuhan. Aku seharusnya nggak kesal lihat kayak gitu. Seharusnya kalau lihat kotor aku bersihkan aja. Nggak usah pakai acara kesal. Gitu. Minta ampun sama Tuhan juga ya. Iya. Kesal itu pun juga rasanya udah bersalah ya. Iya dong. Kita berarti nyalain siapa kalau kesal? Kan mau nyalain ini. Diri sendiri kita kesal
selesai. Oh, diri sendiri. Siapa yang punya dirinya? Tuhan. Berarti nyalain siapa? Diri sendiri kita salahkan pun Tuhan yang kita salahkan. Tanpa tidak langsung, tanpa sadar. Makanya kalau udah sadar, bertobat. Sakit gini nih, Tuhan kenapa kepala aku yang begini, kenapa nggak ada sakitnya? Sementara yang menciptakan kepala siapa? Nah, suka-suka Tuhan boleh nggak? Saya gitu tulang kok saya di tulang. Iya. Ini aja aku udah tua dikasih pula lagi kepala. Nyalain siapa? Iya. Nyalahkan Tuhan. Tuhan gitu aja penyalaan. Jangan. Jadi nggak Cukup. perlu lagi bangun pagi minta-minta gitu. Jangan. Nggak usah. Yang perlu bangun pagi bukan minta-minta, Namburu. Ya, penyembahan juga sih. Kita itu menyembah dan membawa ucapan syukur. Iya, itu juga. Kalau minta-minta itu sama dengan mengeluh. Iya. Kalau mengeluh, ingat nggak bangsa Israel yang lewat dari padang gurun? Tapi 40 tahun aturannya hanya 4. Mending kalau 40 tahun orang tuh bisa nyampe, mati di padang gurun. Karena apa? Seperti si Musa nggak sampai. Karena marah dia. Jadi Joshua yang apa yang Joshua yang melanjutkan. Gitulah Tuhan pun tahunya panas di situ. Panas Tuhan, panas sekalipun. Nggak ada makanan di sini. Loh Tuhan kan tahu, orang dia yang membawa. Dikasihnya juga. Dikasih tiap pagi roti mana? Tiang api, tiang awan. Sampai dibilang Tuhan, kau nggak bawa apa-apa, nggak pakai sendal. Kok bisa kau selamat lewat padang gurun? Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Kok mengeluh aja? Ikut aja lah apa mau Tuhan. Udah. Jadi gimana kuncinya besok? Udah besok bersyukur. Sekarang bersyukur. Bersyukur aja. Jadi doanya nggak usah gitu-gitu lah, takut-takut nggak usah. Sekarang doanya ada. Tuhan bilang, Tuhan, aku minta ampun. aku minta ampun. Setiap aku mengeluh. Setiap Aku aku tidak layak mengeluh. tidak mau lagi mengeluh. Iyalah, aku hanya mau bersyukur. Bersyukur. Gitu. Tulang yang baik. Kayak apa mama juga gitu. Mama nanti kalau udah pergi gini-gini, aku gini-gini. Biar mau dokter Tuhan ini udah sudah mau sadung mau musibah apa yang baik buat. Itu aja nak memang nasib. Sebulan lagi dia meninggal. Iyalah. Kan musibahan yang. Memang mama bilang gitu. Hidup adalah Kristus, mati Jadi adalah gimana? keuntungan. Gak usah dimakan. Nggak usah terus. Ecek-ecek ini. Tulangnya gimana sih? Iya. Pakai partigo, jadi ini dimakan. Gak usah. Jadi Dari mana? Nggak usah. Tak usah. Nggak ada sakit Namburu. Merasa ketakutan lebih banyak. Iya. Takut Jadi stroke. ini sama sekali nggak usah dimakan. Iya. Jadi, Simpan. serius dong tulang. 200. Oh gitu. Apa untungnya sama aku? Apa ruginya sama aku? Nggak ada. Ini makan itu. Iya, itu kebenarannya begitu. Udah, nggak usah dimakan itu. Ini nggak usah ke dokter jantung lagi. Kan sekali sebulan saya ke dokter. Kalau yang obat bulanan tetap diminum. Iya. Kan ada obat bulanannya kan. Obat tensi itu tetap diminum. Nggak, Ini maksudnya sekarang nggak perlu lagi ke dokter jantung. Jadi bulannya tanggal. Udah habis? Tanggal 13. obatnya udah habis belum? Ada. Ah, udah nanti waktu udah habis baru ambil obat. Ya datang 13 aja. Ini maksud saya tadi dari sini langsung ke dokter kamar. Nggak usah lagi. Sesuai tanggal lah. Tanggalnya udah bisa kan belum? Tanggal 13. Setelah kena merasa Oh belum lah. Iya belum, maksud saya ada hubungannya gitu mau Nggak ada. sama tulang periksa lagi. Enggak loh. ketakutan lebih banyak. Iya karena takut. Jadi ini sama sekali dibuang aja lah. Iya, udah tengok-tengok aja situ. Bayar juga Apa sih. sih apaan tulang? Iya, masa Jadi nggak nanti percaya? tidur biasa aja. Biasa aja lah, sebelum tidur Jadi kalau bersyukur. bangun nanti agak-agak pusing gitu. tidur. Bersyukur, tandanya masih hidup. Semuanya agak-agak. Loh, orang mati bisa pusing. Masa gitu aja. Loh, orang Kan meninggal hidup bisa mah. pusing. Ya enggak sih. Ya udah, jadi kalau pusing Usaha juga otak, mau berobat. dengar. Kalau pusing otakku, berarti aku sudah berpikir terlalu banyak. Udah. Iya, tapi kalau bangun tuh boleh pakai bantal juga ya. Boleh lah, nggak kularang pakai bantal loh. Beli bantal yang mahal ya. Ada bantal harganya 500.000 sekarang. Jadi kalau pakai enggak, Itu enak kali. Jadi aku bukan partigo gitu, bukan. Iya, vertigo itu gejala, Oh, ini bukan gejala. penyakit. Oh. Penyakitnya adalah salah pikir. Dah. 500.000 baru satu. Iya dah. Enak kali. Beli satu lah. Daripada beli obat maksudku. Enggak, tolong beliin aku lah. Untuk apa aku beliin sama Namburu awak? Orang awak sehat.
Aku nggak usah pakai itu pun nggak oyong masalahnya. Gak usah pakai bantal pun aku enak aku tidur. Jadi aku tidur tuh pakai bantal 2 aku giniin Iya. pelan-pelan gitu. Boleh. Sudah. Hmm. Nanti mau bangkitnya baru pegang dinding lah apa baru Iya. pelan gitu. Itu selama masih takut stroke. Mulai besok, mulai hari ini waktu nggak takut lagi stroke itu beda, pasti beda. Jadi langsung aja terus tidur gitu. Yes. Kalau sakit Tuhan sih, terima kasih, kuserahkan hidupku ke dalam tanganmu. Itulah. Masa pikir stroke? gitu, Bang. Gimana sih? Ya udah lah tulang-tulang Ini gitu. tuh oyong gitu tuh. Ya oyong lah orang dilawan awak ya kan? Ini tadi goyang dia gitu tuh. Bang. Goyang lah, tandanya masih hidup. Jadi nggak makan obat. Iya, nggak ada obatnya Belum maksudnya. kasih resep. Maksudnya nggak ada obatnya. Jadi kenapa? Senang. Udah, hatinya aja, pikirannya ditenangkan. Udah bertahun-tahun nih dimakan itu. Hah? Yang lain-lain nggak apa-apa sih, nggak ada pikiran apa gitu. Kalau semua saudara kan baru pulang dari Jakarta kemarin jalan-jalan ya ke Bali apa santai aja nya. Ya, kalau jalan-jalan pun nggak santai nggak tahu lagi dia bilangnya. Karena udah nengok di rumahnya kotor, marah. Nengok kotor ngerepet. Loja. Entahnya terlalu capek kerja nambur, membersih rumah. Ya udah wajar aja lah. Oyong, apa pun oyong kok capek kali kerja dah. Oh iya gara-gara ngepel itu malamnya terus mandi. Nah iya, kok payah mikirnya, kok panjang kali kok pikirkan. Nggak apa cabut gigi juga nggak ada pengaruh. Oh bisa, dari cabut gigi boleh. Kan sakit dia. Cabut gigi waktu Jadi jam kerasa lagi Tapi kalau kapan, udah berapa lama? 2 minggu lah. Ah udah lah, itu udah selesai itu. Nggak baru sih. Udah, aman. Makan pengencer darah itu tetap. Tetap. Pokoknya obat dari dokter jantung untuk tensi, pengencer darah tetap wajib. Ya tensi. Tapi dokter kamar bilang pengencer darah nggak usah lagi karena Oke, tua. Tapi ikut bukan aja. ada pengentalan darah atau apa yang enggak. Mencegah aja. Hah? Mencegah. Iya. Enggak, ini karena saya gini apa bukan kena pengentalan darah enggak. Nggak tahu lah. Bukan lo, makanya banyak kali sok taunya. Apa Jadi kata tahu dok? juga bukan. Untuk apa? Ya, biar tahu Apa kita maksudnya kan. kami nih dokter ini tahu segalanya? Apa kita nggak sama-sama manusia? Iya sih. Ada Tapi hal-hal, dokter lebih tahu, iya, makanya jadi dokter, gitu. iya, pengencer darah itu bukan karena darah kental, paham? Pengencer darah itu cuma buat jaga-jaga. Apakah dia lagi kental darah atau lagi encer itu nggak tahu, kecuali diperiksa darahnya. Iya maksud saya kena mengental gitu enggak ya? Enggak, Dia- nah, itulah aku bilang kan, divonisnya karena mengental katanya bukan. Kami nggak tahu kental atau tidak. Yang kita tahu kalau kita berikan obat pengencer darah untuk mencegah, menjaga, menurunkan resiko stroke. Itu minum ya. Ya, minum aja, nggak apa-apa. Jadi ini nanti pulang udah nggak ada apa-apa, nggak minum ini nggak apa lagi. Oh udah santai aja, biar sembuh. Mana nih sama dokter? Ya kayak Ya, gitu tulang lah. yakin. Iya kan, masih banyak lagi kan? Apa Tuhan? Nggak kan masih banyak dokter lain. Nggak cocok sama aku pikir lah. Kok payah? Tulang ada kerjaan Apa? di gereja persembahan, kita bagian kebersihan Bagian kebersihan. untuk aku Untuk apa? Mau cari uang? cari uang. Kesibukan. Nggak ada tahu ku orang itu kan pakai outsourcing. Tapi sendawanya itu lagi nggak sendawa? Oke, sendawa berarti kan karena asam lambung. Lambung. Asam lambung kenapa tinggi? Jadi Kira. Piki, makanan yang sama sih. piki. Kayak tadi pikiran. Nah, Jadi nanti pulang Ah. sama pulang nanti. makan biasa aja gitu. Pulang nanti langsung Tuhan makasih udah sampai rumah aku udah titik, jangan bilang yang lain. Oh nggak ada tulang ya? Hah? Kebersihan. Dia pakai outsourcing, nomor. Kita bagiin apa aja kek? Ya kebetulan bukan aku yang punya kan, jadi nggak tahu. Iya, tulang. Tulang aja jangan situ. Ya aku nggak tahu loh. Sisi Tulang dulu aku. kita sama Tuhan juga. Ya hamba Tuhan kan bukan pekerja, bukan pemilik aku. Aku hamba. Iya, mau tahun. Hamba yang melakukan aja apa disuruh Tuhan ya kan. Oke, semangat kita. Mana? Haleluya. Iya. Makan Bayar dulu Kak. tulang. Apa? Doa. Ikut aku doanya. Tulang yang bikin doa. Iya, tapi ikut aku doanya. Hah? Ikut aku doanya. Ikutin tulang. Ikutin aku. Oh, iya, iya. Oke. Tuhan, Tuhan, kami bersyukur saat ini. aku bersyukur saat ini. Aku mengaku dosa di hadapan Tuhan. Aku dosa di hadapan Tuhan. Begitu banyak keluhan. Banyak keluhan. Hanya mengeluh, Banyak mengeluh.
menuntut Tuhan. menuntut Tuhan. Tapi hari ini aku berjanji, Aku berjanji aku mau menyerahkan hidupku menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan Tuhan. dalam tangan. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, semua terserah Tuhan. semua terserah pada Aku Dia. tidak takut stroke. Aku tidak takut, Aku tidak takut sakit apapun. tidak takut sakit. Aku hanya takut Tuhan. Aku hanya takut Tuhan. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. tidak ada yang mustahil. Aku percaya Aku percaya apa yang kau rancangkan apa yang kau di rancangkan dalam padaku kehidupan adalah mendatangkan kebaikan. dalam mendatangkan Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. depan yang penuh dengan damai. Amin. Saya berdoa juga buat tulang saya, supaya Tuhan juga memberi kesehatan Amin. dan umur, Amin. menjadi saluran berkat bagi kami pasiennya. Amin. Terima kasih ya Bapak, dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Hilang oyong. Tuhan Selamat berkati. ya Tuhan. Begitu ya. Iya, masih jadi gitu, udah gitulah. Jadi nggak usah dimakan Nah, obatnya. Oke, 13 ya. Apa berkat? Cari dahulu. Kerajaan Tuhan. Waktu ada kerjaan lagi suntuk nih. Iya, tenang aja, jangan suntuk. Suntuk itu nggak boleh. Iya, waktu Udah ada. kok butuh lah, kok awet kan. Ya udah. 42. Waduh, Orang butuh baby face kayak anak. Astaga. Berapa anak? 3. 3. Hah. Yang besar? SMP kelas 1. Tahun keluar negeri terus. Luar negeri aku. Mana ada? Ini negeriku. Di mana aku dikasih Tuhan itulah yang terbaik. Bukan jalan-jalannya soal. Mana ada? Aku setiap hari jalan-jalan. Dari rumah ke Metodis, dari rumah ke itu jalan-jalanku. Tiap hari bersyukur, makasih Tuhan sampai aku. Aduh Tuhan, makasih Tuhan sampai aku ke sini, aku bilang. Enggak mesti sampai aku ke Eropa sana baru bersyukur. Mengucap terima kasih terus ya. Iya, makasih aja. Oke? Oke. Oke. Makasih ya. Iya. Uangnya tadi di situ ada apa? Ini nanti ngomong gini aja lo takut jatuh. Iya, jangan takut jatuh pun enggak apa-apa. Sekarang nggak ada perlu lagi. Enggak takut lagi. Tuhan berkati yang dengerin ya. Syukur aja kita, bersyukur aja. Tapi jadi pada berjantung enggak apa-apa Kak Nora. Itu karena masih takut Kakak. Ada janji ya Kak Sari. Oh iya iya iya. Saurin. Oh, enggak usah lah. Salah ya. Tengok aja dulu dia. Dia katanya sakit perut ya. Kemana ada pisah ke kemana? Banyak nih udah komen. Iya Kak Lala. Aku soalnya lihat ke sana, ke depan. Ya. Halo, Ama. Bagus. Wah, banyak infeksi ya, Bu Cong ya. Jadi Bu Cong, kita kemarin berobat tanggal 19. Kan saya bilang kemarin infeksi kan. Masih banyak infeksinya. Tapi kalau memang mau diobati, maka harus antibiotik yang dari infus. Oh iyalah Pak, 3 hari. Mau? Om Lame besok bisa ya enggak? Boleh? Besok boleh masuk. Hari ini kan dia ada yang Mau dikerjakan, ya Allah. besok rumahnya jam berapa ya? Sama Kelas berapa, Ibu? 1? dia kis punya Hah? kis. KIS? Oh ada ruangan kelas 3 ya? Ya, Kelas 3 di Lydia nanti ya. di dia. Ya. Biar nggak bosan kali lama, Ya. ya kan datangnya sore aja. Oh, berarti datangnya sore ya? Jadi kalau Sabtu sore masuk, Selasa pagi pulang. Oke. Besok Yang penting obatnya sempat masuk. besok sore baru datang kemari ya? Yes. Ada cek gula nggak seminggu ini? Ama? Nggak ada. Karena tadi aku terpaksa memang cek kencing. Berapa tadi glukosnya nggak negatif ya? Oh ya oke. Berarti obat gula aku udah cocok. Masuk itu kita teruskan ya. Karena ini harus obat sebulan dia. Obat gulanya. Obat gulanya turun apa naik? Dari kencingnya udah turun. Oh turun. Iya, udah turun. Makanya saya bilang nanti ini obat gula udah untuk sebulan, Pak. Jadi yang kita obatin nanti adalah untuk infeksinya ya. Oh oke. Malam tidurnya cukup nggak, Ama?
malam. Kayak tidur Bisa tidur lah. bisa ya. Minum jangan terlalu banyak. Oh. Karena kalau banyak kali kita minum, itu yang membuat resiko jadi kena infeksi. Kalau minum itu secukupnya. Cukup itu 1,5. Ini Jangan terlalu banyak lah. oh, 2 ini. Kan gitu. Sehari 2 hari ya. 2 itu ya, 2 botol ya. Iya. Ini utuh. Minta satu Kak, stikernya. Kak. Iya. Oke. Besok obatnya semua yang hari ini diambil, Iya. bawa juga waktu masuk namanya ya. Oh, Pak Kemale juga ya? Iya. Pak Kemale masuk. Ini surat pengantarnya untuk namanya. Oh. Ya. Ini mau kasih siapa dari luar? Besok. Kan masuknya besok kan? Iya. Ke UGD bawalah surat itu. Oh, kalau Yang pintu bawah itu ya. di bawah. Yang kaca. Iya. Ini nanti sebentar Ibu dipanggil lagi biar dikasih resep untuk obat sebulannya ya. Ya. Oke. Ya. Sampai besok Ama. Ah. Stop aja Kak Nora ya. Stop aja Kak Nora, jangan bergantung, nggak apa-apa. Itu sensasi kakak aja, ya. Setiap sensasi itu mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita. Ini nanti kan suruh 2 orang itu jadi 9,3. Udah tahu orang itu Kak, siapa di bawah, ya. Dia bisa ambil obat ya. Iya. Oke, aman. Jadi HB1C-nya kan tinggi. Berarti memang selama ini nggak terkontrol juga gula bapak. Walau tambah gemuk nggak? Tambah gemuk. Tambah gemuk kan? Oh, biasa aja kan. Nah, ini pokoknya timbangannya ini. Satu. Enggak, ini timbangannya sebelum kena naik gula segini lah. Ya. Kemarin sempat kurus. Oke. Waktu itu kan. Ini dia semenjak Ya. ini. Udah naik lah sedikit. Udah naik lah ya. Jadi kita ubah sedikit strateginya. Yang tadinya 2 kali suntik, bapakku kasih suntikan yang sekali suntik aja. Oh, Tapi sekali suntiknya angka 20. Itu 88 ya? 8 cc. Oke, ini jadi 16 berarti. 16. Tapi sekali suntik aja. Siang sebelum makan siang. Jadi disatukan. Iya. 16. Yes. 16 cc. Yes. Sama urat tinggi. 7,8. Iya. Makanya enak pula ya kan. Seafood terus ya kan. Awak tinggal pinggir laut ya kan. Iya, dia suka sih begini. Jangan lagi seafood. Dibelinya nanti cumi, iyalah. Jangan lagi. Sudah waktu di sana. Iyalah, lebih dari kontrol di sana. Iya, nggak ada istri di sana pula. Iya, bebas pulsa dia. Bebas pulsa. Kan polisi tuh, Bang. Aduh. Bagus tulis. Sama makan tetaplah dijaga. Jadi semua yang karbohidrat yang mengandung gula itu jumlahnya harus dikurangi memang ya. Jarang saya minum juga teh manis kok. Oke. Makan termasuk banyak. Masalahnya sumber karbohidrat kan bukan teh manis. Iya. Buah. Buah juga dok ya. Itu semua ada gulanya. Terus kue-kue, mie. Mau beli lagi. Ah. Nomor 1 lah. Itulah dia. Jumbo dia. Enggak lah waktu di sana mana ada makan pasir. Jangan. Di sini loh. Iya. Jangan jumbo. Jumbo bisa. dia langsung enggak boleh dia jumbo. Aku tadi pagi makan jumbo juga tapi sayur. Di tempat pangsit, di Awai. Kamu bisa? Ih bisa, minta ekstra sayur. Bang. Oh iya. Istriku makan mie pangsit, aku makan ekstra sayur. Pakai sumpit juga. Dipikir orang makan apa? Sayur. Nggak stres aku. Ya kan? Enak. Sehat.
kenyang awak tapi nggak merasa bersalah. Enak kali tuh. Kalau dia nggak pernah merasa bersalah. Dok. Itu, itu yang membuat orang Dia nggak beda dengan aku. nggak Aku- bisa sembuh. Kalau dia itu memang kelebihan negara, dia takutnya. Makanya bertobat itu artinya bukan langsung kita bisa jadi suci, enggak. Tapi ketika kita sadar kita berdosa, kita langsung minta ampun. Mengaku dulu dosanya, lalu kita minta pengampunan. Gitulah. Cocok. Ini awak ngaku pun nggak mau ya diulang-ulang lah terus. Nggak, alasan dia banyak. Nggak gitu mati juga nya. Iya makanya memang mati. Tapi Cuma merepotkan. cuma nanti kita tengok di mana jumpanya. Itu aku bilang, saya bilang ya udah lah biar kan nggak apa-apa. Biar cepat ini dibilangin gitu kan. Nggak apa-apa kalau langsung, kalau merepotkan ini yang penting awak. Gitu, orang nggak menghargai hidup dari Tuhan gitu. Mahal loh hidup bapak itu. Iya. Kalau 53 tahun, kalau diminta Tuhan harga udara sama bapak itu sekitar 8,7 miliar. Itu hanya oksigen. Gratis loh, nggak Tuhan minta. Belum keselamatan. Belum bapak bisa makan, bisa minum dari Tuhan semua. Nah, jadi kalau kita tidak menghargai tubuh ini, itu berarti kita memang nggak menghargai Tuhan. Ya, itu kebebasan sih, pilih aja, nggak masalah. Oke, IDDM tambah good. Nanti kita jumpa sebulan lagi ya. Oke, Dok. Tunggu bentar di luar ya. Oke bang, Tuhan berkati. Ya, makasih Ya Dok. kak, Tuhan berkati kak. Iya, ya, Dok. Oke gas. Asam lambung mah itu sama. Sama. Iya, sama. Makan jumbo hari ini, Dok. Masuk Kak Priska. Mantap. Pagi mie goreng 2 porsi, siang nasi pesta 2 piring, boba durian coklat. Iya, enaknya. Kalau memang nggak ada masalah ke badan kita nggak apa-apa ya. Sayur apa? Ganti nasi. Iya. Aku tadi makan berarti yang ke mie pangsit lah, sawinya itu kan. Sayur sawi. Satu ini. Kurasa ada kalau ditimbang ada 500 gram, ada setengah kilo sayurnya itu. Cantik kakak itu ya, Dok. Mau kusapa semalam segar. Kakak di mana? Memang di itu ya, memang di Brastagi supermarket ya. Telapak kaki sakit itu gula, belum tentu, tapi kalau boleh diperiksa gulanya ya. Conversation with God bring clarity to the soul. Tapi kakak guru bahasa Indonesianya. Kok bahasa Inggris kakak? Dok, saya susah tersenyum ya karena sakit hati. Selamat sore Pak. Ini dokter, Gimana Pak? kalau bisa nanti untuk seterusnya saya bisa minta obat PRB? dari Paskes ya. Soalnya selama ini sejak saya konsultasi di sini nggak dikasih lagi di Paskes Oh, bulanan ya. Dia bilang sudah dikasih di sini. Oke, di sana bisa ke sana. nggak Oke. dikasih lagi. Berarti ini nanti kita proses biar PRB ya. BRB Siap PRB ya. Oke, siap Pak. Siap. Biar nggak repot ya. Sepertinya kampus nggak ada ya BRB ya. Galpus jadinya di PRB ada nanti namanya kayaknya Vildagliptin. Oh, namanya beda ya. Nah, beda. Boleh. Beda. Tadi ada satu pasien soalnya, pasien kami yang PRB dapat dia Vildagliptin nih, Pak. Oh, bukan amlodipin kan? Bukan, Vilda. Oh, oke. Sama ya dengan kampus ya? Sama, generiknya Galpus itu Vildagliptin. Oh iya. Dan memang sekarang pun Galpus nggak dapat lagi. Oh, nggak dapat Memang lagi. Vildagliptin. Oke. Ya. Buat kan ya Kak? PRB-nya ya. Metformin. Metformin tetap, amlodipin tetap, Aptor tetap, allopurinol. Oh tunggu ya. Simvastatin boleh? Oh allopurinol yang Bapak nggak bisa dapat. Karena kalau allopurinol itu memang nggak bisa PRB. Oh, iya. Asam urat. Biar saya apa-apa. coret aja itu. Nggak Biar apa-apa. bisa PRB ya. Simvastatin boleh? Boleh seminggu. Simvastatin. Seminggu itu Pak. Seminggu Nggak dapat ya? sebulan dia. Oh iya, boleh. Oke. Tahu nggak mahalnya, ya kan? Beli aja nanti Pak. Iya. Allopurinol. Oke, sama bisoprolol yang 5 mili ya. Iya, bisa boleh. Oke Pak. Bapak tunggu bentar di luar dikasih nanti sekalian buku ya. Ya. Lain kali kalau ada periksa. Kalau sekalian, perlu. Apa? Batuan empedu. Oh Bapak ada batu empedu. Iya.
Kalau batu empedu pun nggak bisa PRB juga, tapi udah Ada berarti obatnya? Kalau dapat. betul. Obatnya dapat. Ada obatnya juga. Ada, ya? ada. Hanya dalam komposisi kayak gini obat, memang biasanya harus PRB dulu gulanya. Oh. Jadi obat gula dan tensi diselamatkan dulu. Nah, maksud saya batu empedu itu minum obat Bisa. bisa sembuh. Bisa. Oh, bisa sembuh ya? Iya. Kurang tahu juga saya. Cuma mau sabar lah. Oh, gitu ya. Dia paling cepat pasienku setahun lah. Oh, minum obat terus. Minum ya? obat terus dia. Oh. Tapi kalau Bapak biarkan, kalau dia hanya di dalam kantong empedu pun nggak masalah. Ada masalah ya. Kemarin ada dokter bilang kalau nggak menyebabkan sakit nggak usah. Iya, nggak usah dioperasi. Nggak usah dioperasi ya. Minum obat itu udah bisa menghambat dia bertumbuh minimal. Jangan tambah besar kan. Minum obat ya. Tapi kalau nggak menyebabkan sakit nggak apa-apa lah ya. Makanya dia tetap minimal maunya sekali 6 Di sini bulan. kan, oh, betul. Iya. Sekali 6 bulan di USG lah biar kita lihat perkembangannya. Kalau kira-kira dia bertambah cepat kali ukuran ya makan obat lah. Ya, nanti sekali lagi konsultasi. Iya. dokter bisa bantu. Bisa Pak. meski Jadi ya. nanti harus ambil rujukan baru Bapak. Ini kita PRB dulu ya. Kalau ginjal bukan bagian bapak ya? Kalau ginjal urologi. Urologi ya. Iya. Iya Pak. Soalnya Cek. kemarin saya pernah ke Pineng, check up semua. Ginjal ada batunya. Ah. Empedu juga ada batu. Banyaklah tabungan Bapak. Jadi kuncinya tunjukkan aja hasilnya itu Pak ke vaskes satunya. Oh, Biar mereka bisa buka rujukannya. iya. Cuman di ginjalnya saya ada ini, ada polip itu katanya kalau apa dihancurkan nanti polipnya pecah. Kalau dihancurkan Ya kan sekarang pakai suara kan bisa menghancurkan batu Polip. ginjal. polip. Oh dia bukan polip namanya Pak. Berarti dia ada kista. Nah, kista. Nanti Oh. kistanya ikut pecah nanti bakal sakit katanya. Kalau batunya hancur, kistanya juga ikut hancur. Makanya Itu dari dokter urologi bilang gitu. Atau dokter nggak urologi? dokter apa tuh yang di apa? Aku kemarin kan periksa di Pineng. Oh, dia urologi. Dia urologi. Tahun berapa itu, Pak? Ya, udah lama sih. Udah lama. Jadi kalau kulihat perkembangan untuk kista ginjal, sekarang udah ada teknik untuk menyedotnya. Oh, dan jendot ya? Iya. Bukan pakai suara. Nggak pakai SWL, itu SWL namanya kan? SWL ya. Ya, jadi kemungkinan pasti dia sedot dulu kista. Oh, Udah dia sedot baru main kalau perlu SWL. oh gitu caranya. Cepat lah Pak, tangani Pak. Kasihan ginjal. Harus urologi ya, Harus Pak? urologi. Oke. Jadi minggu depan udah bisa Bapak minta ke urologi. Oke. Ya, Oke? Ya. Nanti konsultasi sekali lagi lah kalau Boleh, periksa Pak. batu apa dulu ya, Pak ya. Yes, siap Pak. Dokter, Siap. ya. Oke Makasih Pak. banyak ya. Iya Pak. Oke. Ih, ada si Elsa. Semangat El. Tapi jauh banget dok. Bisa makan sambal dok. Tapi nggak pedes dok. Sambal nggak pedes berarti ya kan? Nggak ada lah kak sambal nggak pedes. Habis kak? Oh, masuk langsung deh. Aku nggak bahasa Indonesia dok. Aku guru matematika. Oh iyanya astaga. Sampai sekarang kuliah. Sorry kak, please. Ya. Halo pak. Duduk pak, duduk. Di mana sakitnya? Ya kalau habis buang air kecil sakit tuh. Oh, habis bangun kecil pula. Sama mau buang air Terasa. Udah berapa hari? udah Udah lama. lama. Saya waktu itu kena herpes itu. Sebelah mana herpesnya? Memang di situ ya. Saya pikir karena kemarin itu herpesnya sembuh. Tetap masih Bisa memang. Jadi kalau kita baru kena, udah pernah kena herpes, herpesnya sembuh, tapi saraf di tulang belakangnya tetap rusak. Itu yang dia buat kita tengok mulus, tapi sakit. Kayak kontak dia, cek gitu pak. Ada gitu rasanya. Kayak ditusuk dia pak. Tapi sakitnya bukan di pinggang, sakitnya di tempat herpesnya itu pak. Ini sakitnya di mana bapak rasa? Ngilunya. Kemaluan. Di bawah jakarnya itu ya. Herpesnya kemarin di situ bukan? ada juga di situ. Oh ada juga kan. Bisa dari situ dia pak. Cuma terus sini saya sakit. Oh tumit. Sebelah sana? Enggak. Nggak ada. Kalau itu sih biasa. Sini juga sakit. Oke. Itu baru aja atau gimana? Ya itu herpes ini. Pas herpes itu. Bekas herpesnya ya. Oke. Kalau yang di apa mungkin herpes yang di ini apa namanya itu betis. Iya. Tapi kalau di tumit itu namanya peradangan di sendi tumit.
karena banyak berdiri lama. Bang Hari itu nggak lancar. Oh, ngendat juga ya. Umur berapa? Saya udah 47. 47 ya. Ada sih yang 47 dia agak mulai membesar apa namanya itu prostatnya. Bisa juga. Oke, ini kita perlu cek kencing, Bang. Kalau memang Abang mau kita cek urin dulu. Tapi kalau memang Abang mau sekali jalan semua, Bisa lagi. siapa? Ada mau. Ih, nggak sempat lagi aku. Tapi suruh ke atas saja lah, biar nanti ku tanya apa maunya. Apanya, Pak? Dia mau daftar kan? Iya. Ya udah. Naik lah udah naik. Suruh naik aja. Kalau misalnya apa lebih cepat dia kita tangani kalau dia diopname. Karena toh ada nyerinya kan? Ada nyerinya. Belum sempat ya. Oke, jadi kita cek aja dulu kencingnya. Kalau ada perlu obat itu kita tambahkan dari situ, ya. Sahrial ya. Tadi saya ke bawah. Ya, aku pikir orang dibilang ke apa mau opname. Iya, harus opname memang kalau ke bawah. Abang ke lantai 1, naik lift, pas di depan lantai 1 itu ada laboratorium. Nanti ke situ aja kasihkan, bayarnya situ 50.000 itu Bang ya. Habis itu saya kemarin. Nah, ini. Masih kenal ya, Bet? Kalaupun Bet langsung kau kasih tunjuk pula videoku, Bet. Ganteng kali kok lagi serius. Bisa kok El ya. Bisa lah kok El. Bilang gitu sekarang. Herpes dan gonongan lagi musim. Seram kali aku dengarnya karena penyakit menular. Masa seram? Lebih seram dari sama Tuhan. Enggak lah, biasa aja. Biar enggak sakit. Maaf ya. Ah, iya, Pak. Materialnya belum dikasih ya, dokter? Belum, masih ditulisnya dulu, Pak. Masih ditulis. Saya tunggu di luar ya. Iya, Pak. Iya. Oke, oke. Iya. Itu agak sakit di dada sebelah kiri tapi nggak sering. Itu kenapa ya, Dok? Udah EKG belum, Kak Huta Godang? EKG dulu biar bisa dipastikan ya. Asam urat obatnya apa? Allopurinol 100 mg malam. Percakapan dengan Tuhan membawa kejelasan dalam jiwa. Amin. Belum pulang-pulang, belum Minang. Inilah, ini mau visit aku bentar. Baru nanti jemput anakku main basket orang itu. Tangan sering gemetaran. Kak baru hombing. Udah periksa tiroid. Ada nggak gejala tiroid? Gampang kepanasan, berkeringat banyak, ya, jantung berdebar, makan banyak tapi kurus. Anakku kena herpes dekat hidung, langsung ku kasih kutus-kutus saya sembuh. Haleluya kalau dengan kutus-kutus sembuh. Memang virus itu kebanyakan dia namanya self-limiting disease. Jadi udah senang-senang dia buat kita sakit, hilang sendiri dia, pergi sendiri. Suster, itulah kecelakaan dia tadi pagi katanya ditabrak orang, apanya keretanya atau gimana lah. Jadi agak bergeser sedikit tulangnya, jadi diopname lah dia. Jangan panggil Inang dokter. Iyanya, panggil Kak ya. Oke, sorry Kak. Dokter kalau aku banyak kegiatan kok cepat lelah. Apa nggak sesuai dengan umur? Satu. Apa nggak sesuai dengan jumlah istirahat? Kalau kita dikit istirahat, pasti kita nggak bisa aktivitas banyak. Tapi kalau istirahat kita cukup, baru boleh banyak kerjanya. Atau kita ada penyakit. Kalau kita banyak penyakit, pasti nggak bisa banyak kerja ya. Pak dokter sebenarnya seorang papen. Oh Tuhan berkati ya Kak Naica ya. Waduh aku nggak tahu kabar dok, dari tadi nggak buka grup ada acara. Oh nggak apa-apa Kak Fris. Aku Rita Saragi yang mater. Nah, oh Kak Rita, sia-sia Kak Rita. Iya. Ada betul. Nah Elsa, siaplah kok El ya. Layanilah pasien-pasienmu dengan sepenuh hati ya El. Telapak kaki. Kalau sering berdiri, ganti pakai sendal, pakai sepatu tiap hari, tiap berjalan berdiri. Mereknya Skechers, Crocs, Yumeida. Salam sama kakak. Iya kak, siap kak. Entahnya lebih tua kakak dari aku Kak Rita. Dok, anak saya bapil. 10 hari sudah diperiksa ke dokter. Mau menjadi DSM atau belum semua. Halo, salam. Gimana?
Siapa sakit? Ini orang tua kita. Oh. Udah lama sakit? Apa dok? Susah buang besar, udah 2 tahun. Udah 2 tahun susah buang air besar. Iya, tapi kalau udah nggak makan lancar, nggak obat duluan lah, ada rumah sakit lah, nggak bisa keluar. Oke. Selama ini ada sakit gula, Enggak, darah tinggi, enggak. udah sering berobat? Kolesterol juga ada. Hah? Kolesterol ya? Sulit tidur ya? Iya. Oh, banyak sedih ya? Iya, bisa jadilah pikiran juga atau apa ya. Banyak yang dipikirkan. Iya. Pikir apa? Dari dulu memang mama ini susah tidur dari dulu. Jadi orang lain dia tidur nanti jam-jam berapa mama belum bisa Masih bangun. tidur, ya. Tapi penyakit paling besarnya itu itulah merasakan Mm-mm. susah buang air besar. Jadi Oke. belakangan ini dokter nggak tahu nih apakah ada pengaruhnya ke situ. Mm-mm. Itu mamanya kan kayak gini lah, lemas terus, nafsu makannya kurang, Iya. gitu kan. Tapi belakangan yang paling parah, tiba-tiba mama katanya kepalanya dimakan oyong beberapa waktu, terus paling parahnya lagi, belakangan ini ada kayak mana, berputar-putar ya, sampai pikiran tertidur lah. Berputar, Tapi terus sudah sembuh. udah sembuh lah. Ini sakit sebelah ya mak, sebelah kiri apa kanan? Iya, ada. Sebelah kiri. Kiri sampai kayak kena setrum gitu sakit kali. Mm. Sudah sembuh. Tapi udah sembuh lah itu kita kasih kemarin kan. Namanya suka kedinginan gitu. Kedinginan lah ya. Mm. Tapi sedih terus ya. Boleh tahu apa yang buat sedih? Enggak ada kalau kepikiran sedih-sedih. Nggak ada di mulut. Ya mama Pasti ada lah Pak di keluarga, tapi kan nggak pala kadang pikirkan Pak. Oke, boleh lah nggak pala. Tapi kan intinya Inang sakit kan? Aku sehat. Hah? Sehat lah. Orang aku nggak ada sedih. Makanya aku tanya tadi sedih. Jadi sedih itu Nang, itu membuat badannya lemas. Nggak ada tenaga. Nggak bisa tidur malam. Oyong. Kadang di dada pun mau sakit. Pokoknya suka-sukanya lah. Di mana aja dia sakit. Memang kalau udah misalnya ada suara sedikit kan bisa jadi sakit di sini. Nah, sakit dada Kayak ya kan? sesak gitu lah. Iya. Udah mau kayak gitu. Udah mau ya? Ya. Boleh aku tahu? Ada yang buat Inang sakit hati? Mana lah dulu. Ya pasti ada lah. Oh pasti ada. Banyak. Ada anak ini kan 10. 10 lah pula tipenya. Masa 10 anak 2 tipenya? Inang udah salah itu keras ah. Ya 10 lah tipenya. Oke, sama anak. Sakit hati. Terus siapa lagi? Bapak udah masih ada? Bapak udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Masih sedih. Enggak lah. Karena udah lama sakit-sakit kan udah kasihan juga. Udah kasihan dia. Kalau itu bersyukur ya udah pergi dia ya. Ya iyalah, masa nggak bersyukur dia pergi dengan damai, dengan sehat. Apa kita suka lihat dia sakit terus? Iya. Ya kan? Nah itu pasti bersyukur kan. Makanya nggak dipikiri lagi. Karena dia itu tumor otak. Itulah sama lah kayak bapakku tuh ngerotak. Umur 47. Mau pergi aja. Iya. Bapakku itu marah-marah dia. Iya, ini persis sama. Ya pikir gara-gara apa nih kok jadi marah-marah. Rupanya tekanan di otaknya udah meningkat. Tapi kalau aku sih berpikir sebaliknya. Memang waktu itu ada alasan dia marah. Sakit hati dia kan. Emosi terus jawabannya. Jadi mungkin udah ada benihnya. Ya akhirnya ya muncul. Iya. Nah, karena kalau untuk tumor itu bertumbuh mungkin dia perlu proses marah-marahnya sekitar 3-4 tahun lah itu dipendam terus. Pikir terus. Betul. Jadi mama ini ya kalau saya lihat dokter ya satu sih kepikirannya mungkin ya anak-anak lah ya pasti. Apa nih masalah uang anak nih. Enggak lah. Jadi
itu perilakunya lah. Oh, Itu perbuatan. perilakunya, terus ada yang Heeh. beban juga. Oh, beban Banyak ekonomi. Banyak yang belum married. Oh, belum menikah. Ada juga, ya itulah. Nggak punya uang ada? Tingkah laku. Anak yang minta duit aja dah? Kalau itu nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya masalah belum menikah. Jadi kalau belum adalah sifat-sifat sifat, sifatnya kayak mana? Kasar, Ya gitulah kurang campur lebih. melawan. Ya itu. Oh, kenapa orang itu kayak gitu? itulah dia Pak. Memang kayak gitu kan? Anak siapa itu? Anak siapa? Anak salah Pak. Oh, apa tugas orang tua? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak tanggung jawab orang tua sama anak. Dulu tanggung jawab kali pun sampai besar-besar anakku aku yang apa kan? Membesarkan. Membesarkan. Berarti ngasih makan. Iya. Kasih makan, kasih minum. Mengajari lah. Oh, mengajari supaya jadi apa? Sama ngasih makan, kasih sekolah, kuliah. Jadi maksudnya mengajari untuk jadi baik ini siapa? Ya sama-sama lah sama bapak ya kan. Jadi kalau jadi bandel anak kita salah siapa? Salah gurunya lah. Siapa gurunya? Iya. Ujung-ujungnya operasi empedu lah aku gitu. Iyalah. 10 tahun. Dipikir gara-gara empedu sakit perut ya kan? Padahal dioperasi pun sakit juga kan? Iya kan? Betul nggak? Dulu pas Inang drama, udah sakit kali nih, sakit kali. Padahal bukan gara-gara empedu sakitnya, tapi karena kebetulan di USG, oh ada empedu, batu empedu. Operasi lah, nanti udah sakit kali nggak tahan aku, dioperasi. Rupanya tetap sakit. Nah, Kenapa bisa gitu ya kan? karena penyebabnya bukan dari empedu, yang ada sakit hati. Siapa yang buat sakit hati? Bukan itu masalahnya. Kenapa sakit hati? Karena kalau ada orang yang jahat, boleh kita sakit hati. Ya manusia lah bilang. Ya boleh menurut manusia. Loh kalau sama Tuhan boleh sakit hati? Apa Tuhan sakit hati menciptakan kita? Kalau sakit hati dia, air bahanya dibuatnya selesainya. Berarti kalau sampai sekarang kita masih hidup, berarti Tuhan tidak sakit hati sama kita. Wah, dalam lah. Kalau Inang hidup karena nggak sakit hati lah Tuhan sama Inang. Apa nggak bersyukur Inang sama Tuhan? Tapi sakit hati Tuhan itu udah pernah terjadi. Air bah dibuatnya. Itu sakit hati Tuhan. Manusia tambah jahat katanya. Mau? Jadi apa mau kita buat ini? Itu supaya lancar loh. Oh, oke. Jadi pencernaan itu punya saraf. Usus kita banyak saraf. Maka semua bagian tubuh kita yang ada sarafnya akan terpengaruh, akan terganggu pada waktu kita banyak pikir. Jadi obatnya apa? Jangan banyak pikir. Bagaimana caranya? Ikhlas. Itulah Mak. Itu udah bolak-balik kita bilang sama Mak. Ya kalau anak itu memang Mama udah melakukan tugas, menasihati, mengajari. Ada anak seperti itu ya kita doakan. Sabar Mak. Kalau enggak ya udah cuekin aja mau gimana. Serahkan sama Tuhan yang bertindak. Udah kita bilang. Sama si adik-adik pun udah kita kasih tahu. Jangan bilang ya. Tapi kan namanya manusia. Cuma Mama ya betul dokter bilang ya. Memang Mama manusia. Si Adam, tahu kenal dengan si Adam? Hah? Si Adam. Kenal dengan si Adam? Udah jelas-jelas berdosa dia. Harusnya dia setelah berdosa bertobat. Ini bukan aku yang salah Tuhan, itu istri yang kau kasih sama aku katanya. Perempuan yang kau kasih untukku. Berarti disalahkannya siapa? Perempuan itu. Kalau disalahkannya perempuan itu berarti siapa yang disalahkannya? Lah ya Tuhan. Emang boleh? Ya boleh aja menurut manusia. Tuhan biarkan, Tuhan ikhlas. Ya sudahlah. Kalau kau tak mau bertobat, tapi kau keluarlah dari sini ya. Jangan kau di Taman Eden lagi. Gak mungkin kau di Taman Eden. Udah pergi kau sana. Kau harus kerja keras, banting tulang. Nanti istrimu harus sakit melahirkan. Itu bagian dari akibat dari tidak mau bertobat. Betul. Jadi Nang mau buat apa? Mau sehat? Ampunilah.
Ikhlaslah. Coba bilang, nggak apa-apa anakku kayak gitu, bilang. Enggak apa-apa aku. Kayak gitu. Tetapnya dia anakku. Bilang. Kalau kita orang tua kan walaupun dia misalnya awak baru dibentak, tetap nyawa doakan kan gitu. Iya, tapi tetap nyawa sakit hati persoalannya. Bukan masalah berdoa ini. Kita semua berdoa ini, tapi sakit hati. Kayak mana itu? Ngapain berdoa kalau sakit hati? Berdosa dia kan kayak gitu kan. Harusnya isi doa itu adalah bertobat. Aku marah misalnya sama orang, aku doa. Doaku bukan membilang sakit hatiku Tuhan, bukan. Aku malah Tuhan, maaf Tuhan. Kok aku jadi marah? Lo manusia bebas, lo mau buat apa aja. Mana bisa kupaksa orang melakukan apa yang ku mau. Sedangkan Tuhan pun tak memaksa. Bisa Tuhan memaksa? Nggak mau dia. Kalaupun dia bisa, dia nggak mau melakukannya. Kenapa nggak dipaksa si Adam supaya jangan berdosa? Waktu mau diambilnya itu buah yang terlarang itu. Kenapa nggak dipukul Tuhan tangannya? Jangan kau ambil itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan nengok aja. Kok kau buat lah gitu. Tapi dibiarkannya. Sudah dilakukannya baru Tuhan datang. Adam, mana kau Adam? Nah kalau anak kita jahat, kita apain? Kan marah kita kan? Hah? Langsung marah kita kan? Langsung kita. Kalau nggak kita marah, kita sakit hati. Apa Tuhan sakit hati? Langsung. Enggak lah. Selama kita masih hidup, itu tandanya Tuhan tidak sakit hati. Tapi kalau udah selesai hidup kita, berarti udah sakit hati Tuhan sama kita. Kalau belum bertobat. Oke? Jadi pilihannya sama Inang. Kalau mau sembuh, Inang harus bisa mengampuni anak Inang. Dan mengampuni, bentar ya bang, nanti aku panggil ya bang. Dan mengampuni itu adalah kemauan. Mau atau enggak. Ya, itu memang harus ini ya. Karena benar dokter bilang ya, kita mau berobat kemana, obat paling bagus pun ini segala macam. Sama lah. Kalau dari nama, karena gini doang. Ya, tetapnya kita siapa yang namanya anak tetap ini. Cuma Dulu. dokter ini. Bilang dokter itu, ya tolong dikurangi beban pikiran, sakit hatinya dia. Udah, ini bilang lah, jangan ini. Karena itu pemicu sakit semua, pasti. Kadang-kadang saya kasih contoh dokter. Ada mertuaku, ada teman orang tua kenal juga ini kan, lama. Saya bilang, coba lihatlah, mereka pun dinikmati aja ya hidupnya, bukan nggak ada masalahnya. Iyalah. Cuma ya kadang-kadang orang tua, ya memang mungkin caranya, cuma tujuannya benar. Saya bilang, ngapain aku pusing mikirin ini, menantu ini segala macam, sakit pula aku nanti begini-begini. Yes, itu benar. Hidupnya. Itu betul. Bukan nggak ada bebannya, sama makanya tua Budi juga, 2 orang belum married, punya baru nikah 2 orang, yang satu menantunya kurang pas. Apa semua harus menikah? Hah? Kalau kita memaksakan anak harus menikah, kita berarti menyalahin Tuhan. Iya kak. Tahu nggak Inang, berapa jumlah perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan? 9 perempuan, 1-nya laki-laki. Berarti sisa berapa perempuan? 8 nggak menikah. Jadi kalau ada orang tua yang memaksakan anaknya yang 8 ini harus menikah, siapa yang mau dinikahinya? Hah? Makanya yang banyak di dunia itu adalah pelakor. Paham? Berarti yang membuat ada pelakor adalah orang tua yang memaksakan anaknya harus menikah. Selesai. Wajar aja lah Inang sakit karena Inang melawan Tuhan. Urusan Tuhan mau menikah atau enggak. Tuhan atur nanti. Tuhan yang ngatur. Sebab menikah itu adalah
perintah. Menikah itu adalah tugas dari Tuhan. Beranak cucu. Perintah itu bukan berkat itu, kayak mana? Karena kalau itu berkat, kenapa Tuhan jadikan 9:1 perempuan dan laki-laki? Salah siapa itu? Mau sehat? Ikhlas anak nggak menikah? Ya udah, nggak sehat. Banyak kali beban Inang. Bilang mama. Mengampuni tadi belum mau. Anak pun harus menikah. Aku rasa kalau disinggung uang pun ada juga masalah uang. Ya, ekonomi ya. Kurang uang? Rata-rata lah manusia. Hah? Kurang uang? Semua kurang, Nah, rasa kurang uang. tapi bukan dipaksakan kan. Itulah. Itulah yang Inang paksakan sekarang. Maka sakit Inang. Kalau aku ketok-ketok aku sehat aku. Anakku ada 1 perempuan 2 laki-laki. Apa aku bilang sama Tuhan? Terserah kau lah Tuhan. Kau yang kasih itu, bukan punya aku itu. Aku cuma tempat titipnya. Takut mati aku, mana pula aku takut mati? Tuhan yang tentukan semua. Jadi kayak mana nanti anakmu? Anak Tuhan itu, gue bilang. Yang kasih hidup pun Tuhan, bukan aku. Aku cuma kalau hidup dititipin. Ngapain aku kau titip-titip? Ku tanya juga sama Tuhan. Didiklah anakmu supaya hidupnya takut akan Tuhan. Berarti aku bertanggung jawab. Kalau anakku tidak jadi anak yang takut akan Tuhan, aku harus ambil tanggung jawab. Jangan-jangan aku tidak takut akan Tuhan. Tapi kalaupun sudah kukasih tunjuk, nah bapak takut akan Tuhan. Mau dia ikut atau dia nggak ikut itu pilihan dia. Loh aku ya udah lepas tanggung jawab Tuhan. Aku udah kulakukan bagianku. Bilang. Jadi gak ada bebanku. Tapi bukan gak ada masalah. Ya, semua masalah lah. Mana ada yang gak masalah hidup ini. Kira-kira maksudnya nangkap yang dimaksudkan dokter. Enggak, nanti akan kutanya dia. Supaya dia paham. Ketika jawabannya salah, dia sakit. Tapi kalau jawabannya benar, potensinya dia sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati hanya bisa gembira ketika kita sudah hidup dengan keikhlasan. Ikhlas enggak hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Ikhlas enggak kita kalau kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti apa mau kita. Nah, biarlah itu jadi pertanyaan sama Inang. Tapi kalau mau dicoba boleh, coba-coba aja. Tapi Inang tadi pun coba nggak mau, aku suruh ikuti. Coba aja untuk 2 menit. Siap itu nggak Tuhan nggak jadi aku mengampuni anakku, nggak apa-apa. Tapi kasih waktu 2 menit ya. Kita sebut doa ini. Enak nggak rasanya? Sampai terasa enak. Nanti kalau udah terasa enak, ya terserah Inang mau lanjut atau nggak doanya itu. Sesederhana itu. Mau terasa kurang beban dulu sedikit aja put. Nggak hilang dari Inang, nggak ada lo yang hilang. Entah apapun yang terjadi, nggak ada yang terjadi sekarang. Tetap kita di sini, cuma berubah aja doanya. Dokter mau ajak apa? Berdoa atau? Iya, hanya doa aja, aku aja. Aku nggak mau mendoakan, nggak ada gunanya aku doakan. Kalau yang didoakan pun nggak mau, ngapain didoakan? Bisa lah didoakan. Hah? Bisa lah didoakan. Supaya apa? Supaya Terjadi kehendak Inang gitu. Doaku ya supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Apa? terjadi yang bagus-bagus aja lah. Yang mana yang bagus? Ya tentang anak Anak supaya menikah gitu. juga. Oh jadi
itu juga sama apa itu namanya sifat-sifat Sifat anak, supaya sembuh penyakit. Inang supaya sembuh. Udah ku apa tadi? Supaya sembuh Inang harus gembira. Maka yang pertama supaya Inang gembira, penghambat kegembiraan harus kita selesaikan. Caranya bagaimana? Yang pertama, mengampuni. Maukah Inang mengampuni semua perbuatan anak Inang yang udah Inang anggap mengecewakan Inang? Nah, udah aman. Yang kedua, tadi Inang kan terbeban, anak harus menikah. Bolehkah anak tidak menikah? Seandainya Tuhan izinkan begitu gitu loh, Mak. Kalau memang Tuhan bilang nggak menikah, kenapa rupanya? Kan kehendak Ya Tuhan. kehendak Tuhan lah ya kan. Ya, itu ya kehendak Tuhan. Sekarang Inang ikhlas nggak Inang kalau nak kehendak Tuhan nanti ternyata dia nggak menikah? Karena toh sekarang pun memang nggak menikah. Kan kita nggak tahu hari depan. Maukah Inang menyerahkan hidup Inang sepenuhnya kepada Tuhan? Maksudnya gini lah, ya kalau kerinduan hati mama sama Tuhan minta, ya anak bisa nikah semua. Kalaupun Tuhan berkehendak ada yang nggak nikah, ya mama bisa, maksudnya tetap bersyukur nggak ya? Bersyukur itu ya tetap ikhlas kehendak Tuhan. Jadi jangan mama memaksakan gitu loh, atau bersyukur, itu maksudnya. Ya, nggak semua orang, memang benar, nggak semua orang harus menikah dan nggak semua orang yang menikah. Dan kurasa udah bertahun-tahun ya Inang berdoa. Dari dulu pun udah berdoa nih. Kok jadi nggak sembuh? Apa beda doa aku sama doa yang lain? Samanya kita. Ya itu nanti gua apa pun berarti itu. Dihafal ya. Ya, tapi supaya bisa terhafal sebut dulu. Oh. Mungkin mana karena aku nanti ya. Mesti ulang-ulang. Ya harus diulang lah, ada yang rekaman ini nanti. Nanti abang tengok rekamannya di 1 jam menit ke 1 jam bang. Rekaman yang hari ini terakhir nanti part 2. Biar bisa di download sama si abang. Pembicaraan ini direkam. Apapun yang kamu bicarakan akan dipakai di pengadilan. Akan kita pertanggungjawabkan bersama-sama kepada Tuhan. Gak ada yang main-main di sini. Ini kita serius. Ikhlas nggak? Itu pertanyaannya. Ikhlaskah Inang? Hidup Inang ditentukan oleh Tuhan? Ya, berarti apapun sekarang hidup Inang, maukah Inang menerima saja keadaan ini dengan bersyukur kepada Tuhan? Oke. Maukah Inang ikhlas kalau sampai hari ini anak Inang belum menikah dan yang tahu dia menikah atau tidak adalah hanya Tuhan? Maka muncul 2 pertanyaan. Ikhlaskah Inang kalau anak Inang menikah? Menurut Tuhan? Ya, maka ada satu lagi. Ikhlaskah Inang kalau anak Inang tidak menikah menurut Tuhan? Ya kalau Tuhan Nah, kok panjang jawabannya? Kan cuma ikhlas atau tidak? Kalau tinggal bilang ikhlas. Kalau Ya ikhlas aja. udah begitu ya ikhlas. Gitu. Karena Inang arahkan semua. Inang arahkan semua maunya anak menikah. Apa menikah itu buat bahagia siapa sebenarnya? buat hadiah lah. Ah, masa sih? Iyalah. Coba tanya sekarang yang belum menikah, kau bahagia nggak? Bilang. Hah? Entah pun Inang nggak pernah nanya anaknya, kau bahagia menikah apa enggak? Hah? Coba kita tanya sekarang. Ada nomor handphone ya? Cepat. Sebenarnya kau bahagia menikah apa enggak, nak? Apa jawabnya? Nanti kan dibilang di rumah. Iyalah, aku cuma membilang kadangkala orang tua berpikir itu untuk kebahagiaan anak. Sementara anaknya bahagia nggak menikah. Loh, jadi tugas orang tua sebenarnya membahagiakan anak atau anak membahagiakan orang tua? Hah? Yang mana? Ya harusnya yang anak lah dibahagiakan orang tua. Aku mana mau aku lahir di dunia, yang mau aku lahir di dunia mamaku. Berarti tanggung jawab lah mama awak. Masa awak suruh tanggung jawab untuk kebahagiaan dia? Makin bingung mama. Gak apa-apa. Kebingungan itu nanti buat dia berpikir. Anak ada karena siapa yang mau?
Nah, ya udah. Jadi mau kalian apa? Kami bahagia atau kalian nih kami bahagiakan? Jangan. Sementara kalian bilang dulu, ih bahagia kali aku sama kau papi. Punya anak lah kita biar tambah kebahagiaan kita. Enak kali lah. Makanya yang terjadi kecewa. Sakitnya pun karena sakit kecewa. Sederhana. Kita sakit karena kita kecewa. Oke. Seperti merasa dihakim. Bukan aku menghakimi. Aku cuma mendekatkan Inang sama Tuhan ya. Itu yang tugas dokter. Dekatkanlah pasienmu kepada Tuhan. Oke, bilang. Aku dekatkan. Jadi kalau Inang merasa terhakimi, mana ada hakku menghakimi? Aku cuma tanya-tanya. Makanya aku bilang nih, semua jawaban kita di sini akan dipakai di pengadilan. Pengadilan kekal. Ya. Dulu waktu kecil Inang sakit hati sama orang tua. Marah entah sama bapak, sama opung dulu. Tengoklah orang tua aku kayak gini ya. Kami gak pernah diperhatikan. Cukup, kasih sayang dari orang tua cukup. Kasih sayang dari orang tua cukup. Oh, makanya Inang jadi anak baik. Kan jarang kecewa orang tua itu. Dulu jarang orang tua kecewa dibikin anaknya. Iyalah, artinya Inang dulu tidak mengecewakan orang tua kan. Kenapa Inang gak mengecewakan orang tua? Kan karena Inang bahagia kan. Kenapa Inang bahagia? Yang buat Inang bahagia siapa? Kalau bukan orang tua Inang. Berarti anak akan mengecewakan orang tua kalau anaknya tidak cukup mendapat bahagia dari orang tua. Itu jawabnya. Makanya ketika anakku jahat nanti, aku bertanggung jawab. Jangan-jangan aku tidak berhasil memberikan kebahagiaan kepada anakku. Jadi kalau anakku jahat sama aku minta maaf nak. Kenapa rupanya? Apa yang masih kurang yang papa belum lakukan buat kalian? Papa minta maaf dulu. Sebab kalau orang hatinya bahagia, pasti perbuatannya baik. Itu aja. Kenapa orang berbuat jahat? Karena dia kurang bahagia. Lah anak bahagia dari siapa? Kakak lah. Dari siapa bahagia anak? Orang tua. Lah orang tua bahagia dari mana? Ya dari Tuhan lah. Karena yang mempersatukan suami dan istri adalah Allah. Maka sumber bahagia orang tua adalah Tuhan. Kebahagiaan orang tua itu berikan kepada anak-anak supaya cukup bahagianya. Kalau dia cukup bahagia dari orang tua, kita kasih terus kebahagiaan. Baru dia akan melakukan yang baik. Nggak bisa dia buat yang jahat. Kalau orang bahagia ngapain buat jahat? Itulah aku bilang. Oke? Udah. Udah kak. Oke kak. Saya. Pemeriksaan lagi. Kalau pemeriksaan udah sering ya diperiksa nggak? Periksa darah semua udah pernah kan? Sudah sih. Iyalah. Periksa darah cuma masih dari klinik udah lama. Udah lama. Gitu-gitu juga yang itu hasilnya. Tuhan pun baiknya. Nggak mungkin dikasih sama yang penyakit berat. Dia aja udah takut. Itu masalah pencernaannya gimana? Itulah tadi, stres pikiran nih kak. Pemicunya. Itu pemicunya. Tapi kalau nggak percaya, terpaksalah di scan ya kan. CT scan lah perutnya. Dilihatlah bagaimana. Kalau terbukti nanti ternyata, normal semua. Nggak ada gangguan bentuk, nggak ada sumbatan. Ya udah berarti fungsinya yang terganggu. Kenapa fungsi terganggu? Yang mengatur usus itu saraf. Oh iya, jadi kalau saraf kenapa? Ya kan sumbernya di otak. Kalau otaknya rusak, pikirannya rusak, ya semua saraf, semua ke bawah ya terganggu lah. Gak mungkin lah normal dia. Fungsi cerna itu dari sel-sel Iya. yang membuat fungsinya kurang, jadi luar besarnya juga ini.
terganggu. Biasa itu, memang gitu yang gejalanya. Ada orang ke buang air besar, ada orang yang ke asam lambung, ada orang yang jadi gampang mencret, ada orang yang jadi susah buang air besar, ada orang yang ke sendi-sendi, sakit semua badannya. Ada orang ke ototnya, sakit semua ototnya, pegal-pegal terus. Ada orang ke lehernya, tengkuk berat. Ada orang ke kepala, oyong, ngong, mikir terus, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gitu. Aku maunya gini lah, aku maunya gitu lah, maunya kayak gini lah, aku maunya gitu lah, semua aku maunya. Nggak pernah bilang apa maumu Tuhan. Anak-anak maunya baik lah, anak-anak maunya hormat lah, anak-anak maunya gini lah, semua orang lain yang maunya menurut dia. Lah dia menurut mau siapa? Cuma mau dia. Dengan kata lain, egois. Oke? Jadi gimana kan deh? Apa kemana? Obat dari aku? Enggak ada obatnya loh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau yang tadi ada sakit gula, obat gula. Ada sakit tensi, obat tensi. Mana ada obat hati sedih? Bagus pertanyaan Inang memang. Tapi menjebak diri sendiri. Oke. Oke. Ya, sesudah. Tapi berapa lama mama paling lama? Enggak boleh bisa. Oh, sampai 10 hari. 10 hari? 15 hari. Kan berarti kalau gitu hanya obat pelancar bunga besar lah saya kasih. Kalau nggak makan pelancong nggak apa dia. Oh, udah selama ini udah dapat kan? Nah, cuma kan ngeri juga sering-sering. Ini kan sekarang pertanyaannya bisa nggak sembuh? Jawabannya nggak bisa. Sebelum yang diobati pikiran. Obat pikiran yang nggak ada. Hasil cek darah kemarin gimana? Apa perlu pengecekan apa yang lain-lain? Dokter? Enggak lah. Kalau memang mau dicek itu aja tadi. Kalau memang nggak percaya ya, berarti CT scan Oh, CT scan itu semua gitu. perutnya. Oh, perutnya di CT scan. Ya, karena kan ini sekarang gejalanya dari saluran cerna. Berarti ya kita mau melihat saluran cerna. Satu-satunya untuk bisa melihat saluran cerna ya CT scan namanya. Pernah nyari kita gitu ya. Belum. Dia masuk kayak ke terowongan. Enggak, ini USG kemarin. Nah, itu WSG. Kalau WSG dia yang terlihat paling hanya hati, empedu. Empedu udah diangkat, tetap sakit. Ini mirip-mirip yang endoskopi maksudnya. Bukan beda. Kalau endoskopi dilihat dari sisi dalam kan? Tapi yang terlihat pun hanya sebatas lambung, Iya. khusus 12 jari. Iya. Kalau yang dari bawah, anus namanya kolonoskopi, yang terlihat pun hanya sampai ujung usus besar. Oke. Udah, itulah dia. Kalau Kalau dari CT scan, semua nampak set. Nggak ada alasan lagi kalau itu nang. Memang nanti pasti dibilang itulah kan, bandel kali kan, nggak adanya apa-apa. Udah habis duit. kayak gitu bisa pakai BPJS ya? Sejauh ini yang bisa BPJS hanya dari apanya aja, apa namanya itu, endoskopi. Iya. Kalau sampai ke CT scan, ya udah harus endoskopi lah itu. Endoskopi dulu, kolonoskopi. Udah siap 2 tahap itu, baru dia gerak ke CT scan. Jadi baiknya saran dari dokter Kalau mau nggak bayar, pakai BPJS.
Kalau mau bayar cepat ya pakai bayar umum. Kalau CT scan lakunya berapa dokter? Biar tahu Kalau dulu. upper lower ini berarti kan bagian atas bagian bawah sekitar 3,5 ke 4 juta gitu. CT scan. CT scan. CT scan udah lebih lengkap ya. Udah lebih lengkap. Kelihatan semua. Ginjalnya Di kelihatan. mana misalnya? Di Materna bagus. Tinggal nanti dokter kasih rujukan gitu. Ya, kabari aja lah aku kalau oke nanti aku yang hubungi orang. Kalau misalnya nanti endoskopi dulu dari BPJS itu, Oke, dokter berarti kasih rujukan juga atau gimana? enggak harus ambil rujukan orang abang. Fase ke-1 di mana? Di jalan Jalan seri Sering. itu. Jalan Sering. Oh ya udah. Bisa ke aku. Nanti ke aku baru kurujuk ke Murni Teguh. Berarti nanti dari sana bilangkan ke Bilang aja sakit perut. Gitu. Udah lama berobat ini, mau ke dokter Joseph dulu bilang. Kalau bisa ke aku soalnya. kami diskusikan lagi. Boleh, Dokter, ya, boleh. langsung CT scan Ya. atau gimana nanti kan. Mm-mm. Jadi untuk sementara kira-kira Lanjut aja lah obat apanya itu. Obat pelancarnya itu lah nggak ada harapan lagi kan, nggak ada yang lain bisa dikasih. Paling kalau dia udah 10 hari nggak keluar, ya udah masukin dari bawah obatnya. Itu udah pernah pakai belum? Iya. Nah, Microlax, flat enema, itulah nama obat-obatnya kan. makan sering-sering juga kan bagus ya. Umur Inang berapa? 69. 69. Nah, udahlah kalaupun sering-sering dia diperkirakan mungkin 10 tahun ini dipakai pun itu nggak apa-apanya. Karena dia nggak diserap ke peredaran darah obat itu, dia hanya sebatas di dalam usus kita, Maksudnya itu yang dari mulut. ini atau yang dari ini Bang? Sama. Yang bawah pun aman. Aman itu. Lebih aman lagi yang bawah. Kalau apa maksudnya? Kalau obat yang melancarkan buang air besar, iya aman ya. Mau dipakai seumur hidup itu nggak apa-apa lah. Karena udah tua gitu lah maksudnya. Nunga matua ama. Kalau dibilang dokter ini 10 tahun nggak bonus itu. Nah, itulah. Kan 9 anggap 10 tahun. Tapi kan kayak kita bilang, apalah enaknya menjalani 10 tahun kalau awak kesal sama anak? Apalah enaknya menjalani 10 tahun kalau awak sakit hati anak belum kawin? Apa enaknya? Lebih bagus nggak usah hidup. Beban juga dokter. Beban pikiran, beban Iya. ini, beban itu. Enak itu menjalani 10 tahun kayak aku Ninang, bahagia aja. Padahal banyak masalah. Nggak, Mak, gini loh, dokter ini memang kita kelihatannya udah sering lah kita dengar begini loh. Coba Mama renungin itu benar. Mama udah tua. Logikanya aja kalau Tuhan kasih misalnya umur 75 6 tahun. Iya kalau ini tinggal 6 tahun lagi usia Mama. Kalau kasih 10 tahun sih, maksudnya manfaatkanlah waktu yang sisa ini satu untuk Tuhan, yang kedua ya sukacita yang dibilang dokter ini. Iya. Kalau Mama ini nggak ada habisnya itu Mak, karena aku bilang tidak ada habisnya. Soal makan minum burung di udara aja Tuhan pelihara. Iyalah, masa takut kalau nggak makan nggak minum? Mama ini udah ini pun di memang itu sumber penyakit semua lah Mama bisa dibilang. Sakit hati, pikiran, apa, kecewa, semua lagi. Mana lagi? Betul itu Pak. Biar kalau ini fungsi ini semua berjalan, itu masuk dokter ini. Itu sepele kita, tapi itu benar. Jadi kalau pikiran bagus ini bagus, fungsi-fungsi dalam tubuh itu berjalan dengan baik, itu maksudnya. Jadi Mama pun nanti fungsi cerna apa lancar, itu loh maksudnya. Banyak macam obat pun dikasih, masuk dokter ini dikasih lah obat nanti. Mama tetap begitu, ya sama aja. Berarti tenaga obat teruslah. Yang ianya habis waktu, habis uang, habis semua itu. Udah kira-kira Mama kurang puas lagi tanya sama dokternya. Perlu obat apa? Kali PJS itu harus di endoskopi dulu baru di Tapi kalau langsung yang bayar langsung Ya bisa sendiri di-scan. aja kan bebas. Kan? Oke. Iya. Jadi kelihatan semua biar Mama pun nanti nggak beraba-raba kita kenapa ini, dari situ bisa dilihat fungsinya kenapa dia ya ada Semua lah gangguan. kelihatan lah itu. Kalau memang ada gangguan di organ tubuh kita kelihatan aja. Dari fungsi hati pun kelihatan gitu. Iyalah, kan mulai dari hati dia sampai ke bawah, Kata- sampai ke ginjal pun kelihatan. Oh itu dia. Semua yang ada di dalam perut kita.
obat. Kalau obat yang itu kan udah kelola apa segala macam dicari dokternya memang itu. Namanya kan tadi. Terus ada lagi untuk kepala apa segala macam obat. Ini masih oyong-oyong. Jadi bawaan mama ini Iya, sampai sekarang lemas. udah 2 minggu lah ini kok, udah 2 minggu. Kedinginan. Udah 2 minggu ini kedinginan lah, masih lemas-lemas, masih. Ya. Memang sakit kepalanya udah hilang. Kemarin yang kayak berputar, kena stroke udah mulai hilang ya. Cuma ini kan masih Lemas. sedikit Jadi gini. lemas sama oyong-oyong gitu. Ya, ya, saya paham. Jadi ini Belum bisa makan. dia kan akan naik turun. Kadang hilang gejala, kadang datang. Memang bisa kita manipulasi. Kita kasih dia apa yang dia suka. Dia suka jalan-jalan, bawa jalan-jalan. Pasti hilang gejalanya sebentar. Ini yang aku bicarakan ini kita sembuh bener. Nggak pakai healing-healingan gitu loh. Orang kan gitu, dibawa anaknya senang dia. Nah, dikasih sama Inang sekarang 1 kilo emas, pasti senangnya Inang. Pasti hilang gejala, yakin aku. Kan ketawa kan? Iya. Kasih uang kan? Nah, sehat kan? Sehat. Iya. Tapi ya, aku perasaan lah mana mau dikasih nggak ada punya uang. Nah kan pikiran negatif kan? Nggak percaya Inang bahwa Tuhan sanggup ngasih Inang 1 miliar. Jangan Nang, jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau jalan-jalan aku nggak suka. Iya Inang nggak suka jalan-jalan, oke, nggak usah jalan-jalan. Uang 1 miliar kan suka Inang. Suka. Kasih belanja, mas tadi suka itu memang. Ya udahlah, itu udah dibuat lah. Krimbat suka krimbat. Sumpah suka. Hah, bawa krimbat. Pokoknya apa yang buat Inang happy, kerjakan. Gitu. Ini kan? Itulah caranya. Kamu tahu lah keadaan anak kan. kayak Iya, mana. aku pahamnya. Makanya kan sekarang kan kita pun nggak bisa memaksa. Itu maksudku. Sebenarnya sakit kayak gini sakit orang yang tukang maksa. Mau dipaksa menurut kemauan awak gitu loh. Aku karena bisa aku bahagia, kenapa? Karena aku nggak mau maksa orang lagi untuk berbuat apa yang aku mau. Enggak, aku ya udah terserah kau lah, nggak apa-apa. Gitu loh Nang. Jadi kalau dipukul orang tanganku, harus aku bilang nggak apa-apa. Kalau marah aku, siap marah aku langsung bertobat. Kok marah aku sama dia? Nah gitu. Jadi happy. Jadi mana? 1 miliar? Mana ada ke situ hati dong. Ya nggak tahu ini kan belum kita coba Sehat loh. aja udah. Masalahnya sehatnya perlu hati gembira. Kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa yang buat Inang gembira? Uang. Kami kasih uang. Kalau itu memang nggak bisa dibohongi. Mama kan hidup ini mama penuh beban. Di rumah itu pun tahu aku. Semuanya kami ini, aku ini pun semuanya jadi beban mama. Padahal kan masing-masing adanya jalannya. Jadi bilang tadi, dibilang dokter ini Tuhan yang ngasih. Kita dititipkan aja. Itu kan udah Tuhan aja yang ngatur. Iya. Kalau kekuatan mama ini harus begini, ini nengok orang ini, ya udahlah mau gimana lagi mah. Nanti si Anu gimana ini, anaknya sekolah gimana ini, makanya gimana, baru pusing lagi kita semua itu pikir. Ya, dokter ini gini, karena dokter ini ada banyak nangani pasien. Nanti yang model kayak mama ini susah untuk naik besar. Ya udah bah. Berarti ya itulah ininya. Yang udah CT scan semua pun udah banyak. Di CT scan nanti udah normal. Itulah dulu nanti ya dok. Iya. Apa nanti kita tengok aja lah dulu atau nanti suatu saat mau dibiskan kan, ya kan? Itulah dulu nanti. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Apa enaknya di Inang aja. Jangan Inang pikirkan kami gitu loh. Kami pokoknya ikutlah. Orang ini janjinya ikut. Nggak akan mengeluh orang ini sama Inang. Tugas orang ini adalah tidak boleh mengeluh ya bang ya. Jangan abang mengeluh. Udah minimal abang yang sembuh pulang dari sini. Abang tambah happy. Hah? Kalau abang tambah happy, kebahagiaan abang itu nular. Sama siapa tinggal? Mama. Sama orang itu ini lah. Sama kakak. Tapi lain rumah. Kakak udah menikah? Sudah.
Oh udah, satu rumah semua. Satu rumah mama. Di rumah mama lagi. Iya. Oh di rumah mama. Nah, tugas kakak berarti pastikan semua gembira. Oh. Ya, gembira kan. Mana tahu. Nanti kok ditengok, itu yang belum nikah kan? Itu yang belum nikah. Adik. Oh adik, perempuan juga. Ada juga itu yang belum nikah. Ah, mana tahu ketika ditengoknya kalian jadi rumah tangga yang bahagia. Nggak pernah ribut, bisa happy. Lalu mereka termotivasi. Enak ya menikah rupanya ya. Kalau ditengok pun hidupnya. Kurasa kalau Inang ini udah ada stoknya sebenarnya, udah mau disodorkannya ini sama inilah kau, sama ini aku, karena pasti channel ini luas ini. Orang tua. Kalau udah orang tua kata channel anak belum menikah ini cepat ini, anakku lah sama kau, anakku lah, wah jago lah. Nah persoalannya kayak kita bilang tadi, apakah karena kita tidak memotivasi yang belum menikah tadi, mana tahu yang belum menikah tadi trauma, yang dia tengok dengan pernikahan cuma hal-hal yang negatif. Nah siapa yang bisa dia tengok? Ya kakak lah. Mana tahu ada sekali seminggu bertengkar, jangan bertengkar sekali seminggu. Mana tahu sekali sebelum bertengkar, jangan bertengkar sekali sebulan. Mana tahu sekali setahun bertengkarnya, jangan bertengkar sekali setahun. Ditengoknya bahagia kali pun orang ini ku tengok. Enak kali ku tengok. Maulah aku kak, kayak kau kak. Tapi ya mohon maaf, mungkin ditengoknya sekali-sekali berantem pula suami istri. Dia pun mumet nengok, tambah susah pun menikah ini katanya. Kayak gini yang menikah itu, tak usah pun jadi katanya. Lebih enak sendiri katanya. Belum lagi Nang udah nggak punya suami. Bisanya mamaku hidup nggak ada yang suaminya katanya nanti. Nangkap ya mama kan. Jadi bukan anak mama itu gini, mama kata bukan gak ada yang mau. Kadang-kadang mama ini gini, udah Divonisnya ini 4 orang lagi nggak boleh itu. 4 ya. Usianya sudah Udah lewat lah nih. Ya, lewat. 3 orang gitu. Jadi ya lihat-lihatnya kan bukan nggak ada yang disodor, bukan nggak ada yang kerjanya bagus, bukan nggak lumayan parasnya gitu. Tapi sampai mau bingung kok terlalu pemilih atau kayak mana, bingung sendiri dengan anaknya. Ya. Ya bisa jadi dengan dokter ini mah. Kalau dari orangnya sendiri mau, gak usah mama suruh-suruh, cepat dia ngegas ya kan Ya, gitu. benar. Gak usah pun mau suruh-suruh, gak usah ini kan, dia sendiri cepatnya itu. Ya kan? Gitu. Tinggal pulang kan gitu. Iya. Normal-normal aja deh. Di bawah 30 udah. Mama memang tipe orang yang pusing. Ya, itu memang pilihan lah. Sebagian begitu memang ada orang karakternya kan. Pilihan lah. Ada orang memang suka diambil pusing ya udah. Tapi orang ambil pusing sebenarnya bukan dia ambil pusing. Dia memaksakan orang ikut apa mau dia itu sebenarnya. Cuma bahasa halusnya ambil pusing. Iya, itu bahasa. Sebenarnya dia egois. Dia mau orang seperti apa yang dia inginkan. Biar puas mama sebelum jalan itu tadi lah. Ada lupa mau minta obat apa lagi rupanya. Kira-kira mama apa mau dikasih? Apa itu yang melancarkan itu? Ya lancarkan udah dikasih tahu dokter ini di mana pun. Ya, Kalau mau Sama. nggak apa-apa. Sama. Mau diminta dari dokter ini bisa. Melancarkan itu teruskan aja kata dokter ini. Biasa apa? Laktulak, Selaksadin, Atau mau Dulkolak. diresepkan dokter ini boleh. Biasanya glukolak. Oh, Dulkolak tablet ya. Pernah coba yang nggak pakai, dia mah kalau Dulkolak dia agak apa namanya itu agak sakit perut dibuatnya sedikit. Oh iya, lemas. Kalau mau coba Atau mau Laktulak. diresepkan dokter ini? Mau diresepkan dokternya? Nah, aku resep Laktulak sirup ya. Itu yang disirup ya. Ya. Kalau makan sedikit ya. Iya, Nggak selera ya? Belum balik mama. Kalau mau dicoba bantu selera makan, memang bisa juga dia jadi nggak lancar karena nggak lancar juga kita masukkan makanan. Kosong. Memang Jadi nggak ada yang makannya mendorong. nggak banyak. Ya. Nah, itu juga ada kemarin ada orang klinik itu dokter tuh bilang Iya. makannya dikit udah berpikir aja udah makan energi apa Iya, keluar kata. habis. Habis dia. Itu berarti benar ya. Cuma yang obat untuk selera makan itu agak mahal dia. Kemana mau? Pisahkan aja lah. Itu sekitar 500-an itu satu botol. Oh iya. Mau mama? Seperti Itu seperti apa? seperti vitamin. Dia bukan hormon. Oh, Karena selera makan itu hormon. Stres itu hormon. Makanya orang stres hilang selera makan. Orang depresi dia hilang selera makan. Ini dalam bentuk apa deh? Sirup? apa? Sirup. Sirup. Tahu Inang Mandeli? nah, iya. Mama juga. Sering ya mama ini
ilmunya melekat Mandele itu. Dari mulai apa? Dari dulu mulai dari bapak Bapak dulu. dulu itu. Dari bapak memang dulu jujur bilang kurang bahagia Bang. Bang. Jujur. Iya. Terlalu keras bapak. Iya. Memang agak keras, kasar. Berarti nang dulu lupa sama suami harus tunduk. Tapi udahlah, udah lewat nih itu. Iya. Jadi ampuni. Udah diampuni ya. Tapi masih sakit hati pula nih. Ini yang untuk selera makan, trasetat. Ini yang untuk bunga besar. Minta kopi resepnya nanti dia. Itu sekitar 500-an harganya kan? Yang untuk selera makan kak, iya. Iya kak. Berapa kali biasanya dikasih? Ada tuh 3 kali 10 cc. 3 kali sehari. Bisa pulang dong. Dari tadi juga udah bisa pulang lah. Karena yang nahan aku Inang. Iya. Berapa biaya ininya dok? Di sini apa di mana? Udah lunas. Di mana bayar ininya? Di sorga. Iya, aku PNS. Ya, benar lah. Pegawai negeri sorgawi. Pulang lah dong ah. Hmm? Gitu. Iya. Cuma kalau nambah jiwa bertobat, nambah bonus Tuhan sama aku. Nah, hari ini memang ya kuranglah bonusku memang kan, karena Inang nggak bertobat. Kayak gitunya. Jadi happy aja Nang. Semoga dengan aku gembira, Inang bisa rasa gembira. Tangkap gembiraku itu aja lah. Gak usah pun Inang bertobat, udah. Tangkap gembiraku. Bawalah itu pulang sedikit pengingat. Gitu ya. Oke? Cas dulu. Oke, Tuhan berkati ya. Amin. Amin. Terima kasih lah dok ya. Iya Nang, terima kasih sama Tuhan ya. Terima kasih ya Bu. Oke Nang, oke Nang. Yes, semangat Mama ya. Nah, kalau berburu dulu kami Iya, iya, sama Nang. Nggak usah khawatir. Bisa Iya. apa itu miskin itu kan. Gak usah khawatir ya. Cuma pesan dokter itu gitu yang dibilang sama itu alhamdulillah. Heeh. Terima kasih ya dok. Iya Nang ya. Iya Nang. Ustaz, terima kasih. Ya. Habis mandi air dingin ya. Oke. Gula bang, sedikit gula. Gulanya tinggi. Iya. Iya, gula nih yang itu yang buat badan sakit tuh berarti. Kencingnya juga sakit ini. Karena bolak-balik dia mau kencing. Bolak-balik kan? Haus. Ini tambah gemuk, tambah kurus abang. Nah, berarti kebanyakan makan abang. Ku kasih obat gulanya tapi yang dosis paling rendah. Abang diet. Kalau bisa gak usah makan nasi. Buah jangan, itu gula. Nasi, buah, kue, roti, terus sayur pahit, yang pahit-pahit jangan. Sayur pahit, paria, daun pepaya. Nah, itulah berarti yang buat abang gula naik. Labu, nggak boleh. Jipang, ubi, nah itu tinggi. Semua umbi-umbian ya. Nggak boleh. Itu gula. Ya, baru nanti seminggu makan obat ini, minggu depan abang cekkan gula. Nomor WA aku ada kan? Minta tulisin sekalian. Ini tulisnya. Minggu depan abang kabari berapa gula bang. Sayur sawi putih, sawi hijau boleh, pokoknya yang di luar yang ku bilang tadi lah. Ya. Metformin. Kasih tahu sama udah menikah kan?
Ya, Udah menikah kan? sudah. Atau sama istri, biar dia tahu masaknya. Aku sakit gula ya, bilang. Tinggi ya dok ya. Tinggi banget, 300-an ini. Kalau diukur pakai alat 300-an. Selama ini nggak pernah dicek. Iya, memang gitu. Setelah dia muncul gejalanya baru orang ngecek. Seminggu ya, seminggu cekkan gula kabar aku. Oke, oke bang. Ini kalau di Udah, abang ambil obat ini di luar aja nanti belikan. oh, di luar dari. Iya, ya. Makasih ya. Tuhan berkati bang. Oke, itu dulu ya hari ini ya. Mohon maaf belum bisa memberikan kepuasan live-nya untuk yang ikut dari TikTok ya. Ini masih bisa lihat-lihat langsung. Intinya semua rekamannya ada di YouTube. Jadi silakan dibuka-buka, di-share bebas ya, biar banyak yang bisa tertolong ya. Siap Kak Mardise? Semua ya. Paling ya bantulah share gitu ya. Bantu share supaya lebih banyak orang bisa tertolong ya, karena manfaatnya pasti akan kita rasakan bersama nanti dari ini semua. Jadi itu dulu yang belum sempat terjawab. Nah dari WA, coba di WA aja nggak apa-apa. WA aku ada di YouTube ya, tengok di situ ya. Jadi terima kasih, memberkati kita. Bye.